Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali sore hari ini saya Madi Sekedan Karang kembali hadir dalam program dialog Halo Kamtibmas. Nah, bagaimana situasi Kamtibmas daerah hukum Polres Karangasem akan kita angkat menjadi topik kita pada hari ini atau sore hari ini. Tentunya sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa yang pertama ada Kompol Inenggas Subangsawan SHMH. Dia adalah Kabak Ops Polres Karangasem. Om Swastiastu, Pak Bangsawan. Om Swastiastu. Sehat selalu, Pak. Sehat selalu, sehat. Baik, terima kasih Pak Bangsawan sudah hadir di kesempatan pada sore hari ini, dan yang pastinya pada sore hari ini pun kita sudah menghadirkan Profesor Rai Setiabudi SHMS. Beliau adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas Udayana. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Sehat selalu, Prof. Astungkara. Oke, Prof, ini cuaca juga sangat-sangat panas banget Luar ini. biasa panasnya. Luar biasa sekali panasnya sekali. Dan tentunya juga kemacetan di mana-mana. Ini perjalanan juga saya tanyakan deh sama Pak Bangsawan, Pak, kalau kita berbicara tentang apa yang dari Karangasem ke Denpasar ini sendiri, bagaimana Pak perjalanannya? Ya, saya berangkat dari Denpasar kan biasanya ya. Biasanya dari Karangasem Denpasar paling 1,5 jam. Ya. Sekarang mungkin 2 jam lebih. 2 jam lebih. Iya. Itu mungkin karena ada hambatan kemacetan atau bagaimana? Kalau saya justru astungkara. Karena apa? Karena ekonomi kita kan sudah berarti meningkat. Oh, jadi ini Prof, ini indikator juga kalau Iya. Nah, cuma nanti ya bagaimana Barometernya. etika bermasyarakat di lalu lintas saja. Itu aja sih sebenarnya. Baik, Ya. mungkin itu juga yang akan saya tanyakan kepada Pak Kabak Ops Polres Karangasem ini sendiri. Tapi secara umum nih, general nih, bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Karangasem ini sendiri, Pak, secara umum? Baik, perlu saya sampaikan, memang wilayah Karangasem, wilayah yang paling timur, Astungkara lah, sampai bulan September ini situasi kondusif di wilayah Karangasem itu masih cukup kondusif. Walaupun ada beberapa kejadian atau kasus-kasus kriminal dibandingkan dengan tahun 2022 itu mengalami peningkatan kurang lebih 38% kasus kriminalitas. Oke, baik. Berarti ada hal-hal yang perlu yang kita garis bawahi tentang bagaimana situasi. Betul. Ada beberapa memang kejadian yang paling menonjol ya, dari kasus yang terjadi perbandingan 2022, yaitu ada kasus 95 kejadian kriminal, kemudian 2023 meningkat menjadi 36%, itu 129. Itu didominasi oleh kejahatan-kejahatan seperti pencurian, kemudian pencurian biasa, curanmor, penganiayaan, dan yang paling lumayan adalah narkotika. Nah, ini yang benar-benar sudah diatensi oleh pimpinan Bapak Kapolres kami. Narkotika? Iya. Itu seberapa tinggi angkanya? Angka kriminal narkotika itu lumayan banyak, itu sampai 22 kasus. 22 Ya, kasus. sampai saat Berarti ini naik dari terus naik. sebelumnya. Sebelumnya terus naik. Kalau tahun yang lalu paling-paling ada kasus mungkin 7 kasus, 6 kasus, itu sekarang sudah hampir 22 kasus yang sudah terungkap ya. Baik. Ya. Baik, itu dari kasus-kasus ini sendiri ada alasan kenapa angkanya cukup tinggi juga ini narkotika. Mungkin sekarang Karangasem ini mungkin menjadi objek pemakai mungkin. Makanya yang terungkap itu kebanyakan itu dari segi masyarakat yang pemakai, pengguna. Mungkin para pelaku ya, para pelaku tanda kutip yang pengedar itu sekarang menyasarnya justru ke daerah-daerah yang agak ketimuran ya. Baik. Di desa-desa itu sudah hampir ada sekarang kasus-kasus yang terjadi di wilayah Karangasem. Jadi bisa dikatakan kasus narkotika juga sampai merambah ke Desa-desa. pedesaan. Betul. Di wilayah hukum Polres Karangasem. Betul, wilayah Kubu yang dulu agak jauh pinggiran itu sudah banyak kasus narkotika yang kemarin ditangani, termasuk daerah saya pribadi kelahiran Desa Rendang pun ada beberapa yang sudah penanganan kasus narkotika. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi bersama Profesor Rai juga. Tetapi kalau kita berbicara seperti di awal saya sampaikan, ini cuaca juga tidak sangat-sangat
bisa dikatakan ini Iya. ini cukup ekstrim Ekstrim, juga ini ya, iya. sangat panas sekali. Bencana alam terjadi di beberapa tempat, termasuk juga di wilayah hukum Polres Karangasem, Pak Bangsawan. Betul. Memang sudah prediksi dari PMKG bahwa tahun ini adalah panasnya cukup tinggi Iya. ya dari tahun-tahun yang lalu. Ya mudah-mudahan tidak terjadi pada tahun 2012 2017 itu memang wilayah kami Karangasem itu termasuk zona merah tentang kebakaran hutan ya terutama di lereng Gunung Agung. Nah sampai saat ini memang sudah mungkin di media sudah hampir 500 hektar sudah terbakar di lereng Gunung Agung. Yeah. Namun belum sampai berambah ke desa. Itu sudah penanganan kami, baik Bapak Kapolres, Bapak Bupati, Pak Dandim dan unsur instansi terkait sudah kita sama-sama melaksanakan kegiatan untuk pemadaman. Walaupun memang medannya di lereng Gunung Agung itu memang susah sekali dijangkau dengan pejalan kaki, sehingga pola penanganannya itu adalah dengan sistem sekat. Itu yang kita lakukan sehingga setukar lah seperti kemarin hampir masuk ke suatu pura di Kecamatan Abang, namun karena kesigapan kami dengan pemadam kebakaran sehingga villa yang ada di Abang dan pura yang ada di Abang itu tidak sampai terbakar. Baik, sistem sekat itu seperti apa, Pak? Itu sistem sekatnya itu kita buat sistem sekat 2 meter itu nanti ranting-ranting atau dahan-dahan, kemudian rumput-rumput itu kita bersihkan, kemudian dipinggirkan sehingga api itu tidak ada yang meloncat 2 meter. Itu standarnya sih. Yeah. Tetapi kemarin hasil penjelasan dari PMKG pusat kalau bisa itu lebih karena apa? Karena situasi cuaca jaraknya yang cuaca dan angin. Nah, kalau anginnya yang terlalu kencang ini mungkin sekat yang 2 meter juga tidak efektif. Tetapi ya kita mencoba. Nah, Astokare lah memang bisa dikendalikan, namun yang di lereng ke atas itu memang tidak bisa dikendalikan karena apa? Karena situasinya memang berat karena alat di Bali pun helikopter untuk penanganan itu kan susah. Baik. Dan sudah dikoordinasikan juga ke pusat. Namun juga analisa dari pusat pun karena lereng ini beda dengan di wilayah lain seperti Kalimantan datar itu kan masih bisa pakai helikopter. Sedangkan ini di lereng agak susah karena ada kabut, takutnya nanti helikopternya juga bisa membahayakan. Nah inilah kesulitan bagaimana penanganan kebakaran hutan di lereng Gunung Agung. Ya, adakah hasil penyelidikannya mungkin penyebab dari kebakaran tersebut, Pak Bangsawan? Memang informasi dari tim ya baik Kapolsek, kemudian BMKG, kemudian juga pengelola hutan tersebut memang belum ada indikasi dari kesengajaan. Itu memang ada masyarakat murni, ya karena alam. Masyarakat yang sudah ratusan tahun di sana, puluhan tahun yang sering ke sana menyampaikan memang dari dulu itu kasus di lereng Gunung Agung kebakaran apabila ada panas itu memang dari gesekan. Dari gesekan ada gesekan antara ranting kering. Ada ranting. Kalau dulu juga ada cerita teman-teman saya, ada kemarin saya cerita dulu orang merokok kalau ke lereng Gunung Agung itu tidak perlu pakai apa. Itu pakai ranting aja udah bisa terbakar. Nah, itulah salah satu penyebab kebakaran hutan kalau situasi panasnya yang ekstrim ini akan mudah sekali. Baik, sampai saat ini bagaimana penanganannya, Pak? Astokare sekarang informasi dari Kapolsek Abang dan Kubu bahwa titik api sudah tidak terlihat lagi, mungkin masih ada bekas-bekas asap-asap gini. Nah mungkin karena sudah habis ya, yang di lereng ini mungkin sekarang sudah sampai berapa hektar karena kemarin minggu yang lalu informasi dari BMKG sudah 500 hektar. Berarti mungkin sekarang sudah lebih mungkin. Baik. Ada upaya-upaya dari Polres Karangasem juga untuk masyarakat di sekitar? Benar, ya kemarin hasil rapat koordinasi memang dari pengelola hutan itu kita di desa itu mempunyai perkumpulan tani. Perkumpulan tani-tani yang mengatensi kebakaran dan sampai 24 jam itu masyarakat itu ada yang siaga. Sehingga apabila ada titik api sedikit segera diinformasikan dan tim itu semua akan terjun, baik dari kepolisian itu langsung menerjunkan anggotanya, terutama kami dari Polres itu sudah menyiagakan
setiap hari itu personil cadangan yang akan bergeser ke titik-titik lokasi kebakaran. Tetap waspada ya Pak ya. Ya. Juga diusahakan kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi tersebut. Nah, betul, memang imbauan kita masyarakat yang paling terpenting ya. Masyarakat bagaimana kecepatan melihat situasi ini sehingga kebakaran ini cepat segera diketahui sehingga penanganannya juga lebih cepat. Ya. Baik, segera melapor ketika terjadi hal-hal yang bisa saja membahayakan. Ya, betul. Bisa dikatakan bukan hanya alam tetapi jiwa juga ya. Baik, Bang Sawan, Prof, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, di sesi berikutnya silakan kami akan membuka line di 0361894800 dan juga di 0361894801. Di topik kita, situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Karangasem masih menjadi kita akan menjadi topik kita pada sore hari ini. Kami akan kembali saat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di program Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Karangasem masih menjadi topik kita pada sore hari ini. Masih bersama Kompol Dengas Subangsawan, beliau adalah Kabak Ops Polres Karangasem, dan juga hari ini kita sudah mendatangkan Profesor Rai Setiabudi SHMS. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line sudah kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894801. Kalau tadi Pak Bangsawan selaku Kabak Ops Polres Karangasem mengatakan ini angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Karangasem juga jadi perhatian, cukup menjadi perhatian juga ya. Baik itu kriminalitas yang konvensional, kemudian bencana alam, dan kalau kita berbicara ini sepanjang jalan wilayah hukum Polres Karangasem tentunya ada jalan-jalan yang menjadi perhatian kita, menjadi perhatian semua orang sendiri. Bagaimana dengan angka kecelakaan laka lantas, Pak Bangsawan? Iya, nah, ini memang menjadi sorotan kami ya Pak Dirlantas juga. Memang kecelakaan ini mungkin setelah COVID ini memang bukan cukup tinggi lagi ya. Itu hampir sampai 200% kenaikannya. Kenaikannya? Kenaikannya. Karena di Karangasem itu dari tahun 2022 itu kecelakaannya hanya 139, sekarang menjadi 484. Itu baru Januari sampai September. Nah, itu. Kemudian yang meninggal pun rata-rata itu dari 25 orang meninggal. Nah, kemudian ada yang luka ringan itu 197. Nah, inilah data-data laka lantas yang menjadi perhatian. Nah, ini memang sering kami sampaikan kepada masyarakat. Mari kita mencoba pemahaman tentang lalu lintas itu, kita berpikir sekarang jangan kecelakaan itu dianggap sekarang nasib. Baik. Nah, itu sebenarnya. Kalau masyarakat masih berpikir bahwa kecelakaan itu nasib, ya berarti kita tidak mempunyai upaya. Nah, inilah saya sering gemorkan melalui Bapak Kasat Lantas bahwa bagaimana masyarakat ini ya diajak supaya peduli dengan kecelakaan lalu lintas, sehingga dengan etika berlalu lintas yang baik ini kuncinya. Kunci di jalan ini kan etika berlalu lintas. Yeah. Orang pintar bawa kendaraan, tetapi kalau etikanya tidak benar ya tidak ada gunanya. Makanya ini mindset ini, masyarakat yang cari SIM itu kan kebanyakan sudah lulus dia. Berarti kan sudah mahir dia bawa kendaraan. Tetapi etikanya kan belum tentu. Nah, contoh salah satu. Kalau di Karangasem ini kan kadang-kadang ada truk ya. Ada truk jalan itu bisa sampai gandeng 3-4 gitu. Baik. Nah, sekarang orang nyalip ini kan Ini kayak pacaran ya gandengan. Yang nyalip ini kan bingung ini. Kapan saatnya? Nah, kalau orang mentalnya tidak bagus, ya sudah dipaksakan nyalip kecelakaan. Tapi sebenarnya penyebabnya siapa kan gitu. Ini kan sebenarnya secara tidak langsung truk yang beriringan ini penyebabnya. Baik. Harusnya makanya sering saya sampaikan ya kalau memang ada truk yang jalan itu tolonglah ada jarak lah. Sehingga ada kendaraan-kendaraan kecil yang mau nyalip bisa nyalip kan gitu. Nah, ini yang salah satu sering terjadi kecelakaan di sepanjang di Karangasem, terutama di jalan dari kota, dari Kubu sampai ke Denpasar itu kan sekarang galian C sudah marak, apalagi ekonomi kita di Bali sudah merangkak sehingga material-material yang dari Karangasem itu sekarang
banyak sudah ke Denpasar. Baik, Salah ini yang satunya. menarik perhatian, ada 200% kenaikan Ya, angka 240, kecelakaan. 240-an. 248 ya, 248%. Baik, ini kalau kita berbicara tentang usia yang menjadi bisa dikatakan korban kecelakaan tersebut. Itu hampir 60% itu produktif, yaitu dari umur, ada bahkan yang dari umur masih anak-anak lah, umur anak SMP masih ada. Tetapi kalau kita dari produktif itu sampai di bawah umur 50 itu Baik. mungkin 70%. Baik, 70% kecelakaan terjadi. Nah, cuma di Karangasem kecelakaannya ini memang mungkin dari daerah-daerah lain mungkin agak berbeda. Kecelakaan yang sering terjadi adalah kecelakaan jatuh sendiri, yaitu OC, out of control. Iya. Nah, ini hampir dari kecelakaan 480 itu 71% itu kecelakaan dari OC, yaitu 342. Nah, itu kecelakaannya terjadi karena jatuh sendiri. Iya. Artinya apa? Ini mungkin ada beberapa faktor penyebab. Baik. Karena di jalan itu kan ada faktor penyebabnya, ada faktor jalan, kemudian mungkin ada faktor cuaca, kemudian faktor manusia, faktor kendaraan. Inilah yang saling sinergis. Nah, itu mungkin tikungan terlalu banyak, kemiringannya mungkin tidak diperhatikan sehingga masyarakat kita juga tidak paham tentang medan-medan itu. Baik, Prof. Dari pemaparan sekilas tentang bagaimana situasi wilayah hukum Kamtibmas, wilayah hukum Polres Karangasem, apa yang Prof lihat dari pemaparan dari Kabak Ops? Ya, tadi disampaikan pertama mengenai kejahatan yang konvensional, Konvensional, ya. Itu ada kenaikan yang cukup signifikan juga. Ini Ya, hampir betul. 40% ya, 36% ya. 36%. Ya, itu sudah satu hal yang cukup harus menjadi perhatian kita semua ya. Memang secara kriminologi itu pernah ada penelitian, semakin tinggi suhu itu diikuti oleh tren kejahatan. Itu. Dan kejahatan ini sifatnya ekspresif. Jadi kejahatan-kejahatan penyerangan, kejahatan-kejahatan terhadap tubuh manusia, bahkan terhadap nyawa. Nah, itu hasil penelitian itu. Saya lupa hasil penelitian dari mana. Saya pernah baca buku itu. Jadi semakin tinggi suhu itu, semakin meningkat kejahatannya. Nah, penelitian yang kedua itu ada mendekati hari-hari raya itu bisa meningkat juga kejahatan. Nah, ini mungkin saya pikir itu pengaruh suhu juga ada. Di samping juga pengaruh ekonomi ya tentunya ini pertama ya. Jadi makin sulit ekonomi, kejahatan makin tinggi. Makin banyak pemutusan hubungan kerja, makin banyak kejahatan. Itu sudah. Makin naik harga-harga kebutuhan bahan pokok, kejahatan makin naik. Nah, itu dari aspek ekonomi. Nah, ini perlu kita lihat apakah hal-hal tersebut berpengaruh di Karangasem ini, itu misalnya. Yang jelas musim panas ini memang luar biasa, itu salah satu indikatornya. Kedua, faktor ekonomi. Jadi harga-harga naik diikuti oleh ini. Saya rasa itu kejahatan konvensional lebih banyak kepada masalah pencurian, penggelapan, penipuan, saya rasa itu ya. Nah, terus yang lain tadi disebutkan narkotika ini. Ini sangat mengkhawatirkan juga ini. Bukan hanya di Karangasem, di mana-mana di Indonesia ini hampir kenaikannya cukup signifikan kejahatan terhadap narkotika ini. Dan itu kebanyakan memang pengguna-pengguna baru, korban dan pengguna. Jadi dia itu pecandu. Ini bisa dikatakan penggunanya merupakan korban seperti itu? Iya, yang ingin digarisbawahi, Prof? Iya, betul. Jadi pengguna itu menjadi pecandu dan juga dia korban. Nah, sedangkan di lain pihak ada yang pengedar, bahkan memproduksi. Nah, menurut aturan, jadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, itu jiwanya bagi korban dan pecandu itu diusahakan rehabilitasi. Harus direhab. Nah, hasil penelitian terakhir, saya kebetulan juga melakukan penelitian terhadap hal ini. 90% kasus narkotika itu, bahkan lebih ya, 94% ini, itu dipidana penjara. Hanya 6% saja direhabilitasi. Nah, kenapa seperti itu? Saya tanya itu. Karena sulitnya membedakan pecandu, korban, dan pengedar. Cilakanya lagi, ini banyak sekali
kejahatan narkotika itu di LP itu. Hampir seluruh Indonesia nih LP dipenuhi oleh kejahatan narkotika. Nah itu korban masuk ke sana, pecandu masuk ke sana, keluar dari sana, dia justru menjadi pengedar, lebih parah lagi. Nah inilah yang harus menjadi perhatian dari pemerintah. Bagaimana pemerintah jangan ragu untuk, terutama penegak hukum, untuk merehabilitasi pecandu dan korban ini. Wajib direhabilitasi, dan itu kalau tidak salah itu Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 khususnya pasal 103 itu sudah jelas direhabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Karena pada prinsipnya mereka yang menjadi pecandu dan korban itu adalah mereka sakit. Jadi kalau sudah sakit, ini yang pertama itu menjadi hak mereka harus sehat. Inilah pemerintah harus hadir di situ untuk melakukan rehabilitasi. Ini yang belum jalan. Nah itu masalah narkotika. Yang terakhir masalah kecelakaan lalu lintas ini. Ini juga sangat memprihatinkan kita semua ya. Karena bukan hanya di Karangasem saja, Pak. Saya rasa ini kenaikan. Satu, sekarang kan ramainya bukan main. Perkembangan kendaraan itu luar biasa, lonjakannya luar biasa, apalagi setelah COVID-19 ini. Kedua, sarana dan prasarana jalan itu masih tetap seperti itu. Nah, tadi disampaikan bahwa kebanyakan itu OC ya, jadi itu adalah out of control. Nah, ini ada beberapa faktor tadi disampaikan. Ada faktor subjektif, orangnya yang kurang hati-hati dan lain sebagainya, jalan konstruksinya yang kurang bagus, kemudian kendaraannya sendiri yang kurang fit keadaannya atau kurang kontrol remnya kadang-kadang kurang bagus dan lain sebagainya. Nah ini juga menjadi perhatian kita semua. Nah yang jelas di sini tadi yang justru yang menjadi korban itu yang produktif itu. Ini yang kita sayangkan. Kenapa kita apa yang harus kita lakukan terhadap hal ini? Jadi saya lihat di jalan ini seperti yang disampaikan tadi itu, undang-undang tidak cukup mengatur sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya. Tetapi yang penting di sini kita harus mengenal sopan santun berlalu lintas. Jadi sering saya sampaikan. Sopan santun atau etika berlalu lintas. Ya, etika berlalu lintas, disiplin berlalu lintas. Jadi itu tergantung subjektivitas kita. Jadi kalau orang yang beretika berlalu lintas itu pasti hati-hati, kemudian yang mengenal sopan santun itu pasti ya. Saya rasa itu saya ingat itu kalau orang Jawa itu kan kata-kata semar itu kan ada dua yang harus diresapi itu. Satu eleng, waspada. Jadi kalau di jalan itu kita selalu eleng lah berdoa dan selalu waspada. Selalu waspada. Begitu keluar dari rumah itu bisa saja kita bisa menjadi pelaku atau menjadi korban seperti itu. Baik. Prof dan Pak Bangsawan, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Karangasem masih menjadi topik kita pada sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, ingin sharing atau mungkin ingin bertanya langsung. Nah, ini kesempatan Anda langsung bertanya kepada Kabak Ops Polres Karangasem, ada Bapak Kompol Nengasum Bangsawan, dan juga ada Prof. Rais Setiabudi, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 tentunya. Pak Bangsawan selaku Kabak Ops Polres Karangasem, tentunya dengan tingkat kejahatan atau kriminalitas yang cukup menjadi perhatian di wilayah hukum Polres Karangasem, ada upaya-upaya untuk menekan bisa dikatakan agar tidak terjadi, agar tidak meninggi lagi kasusnya seperti itu. Baik, ini memang dari Bapak Kapolres Pak Riko, memang ANEP yang kita lakukan hampir setiap minggu ini memang kita terus mempunyai inovasi ya. Salah satu inovasi yang kita laksanakan seperti Gebuk Sindulait. Gebuk Sindulait itu adalah programnya Bapak Kapolda, itu adalah Blue Light ya, patrol. Blue Light patrol itu Bapak Kapolda, itu kita melaksanakan patroli terutama di tengah malam. Itu kita melaksanakan patroli sampai dini hari. Ini salah satu
untuk dapat mengurangi angka kecelakaan. Kemudian juga termasuk kring-kring reserse busur itu kita laksanakan sekarang kegiatan-kegiatan patroli yang dilakukan oleh fungsi reserse, termasuk sekarang fungsi intelijen pun walaupun fungsinya intelijen, tetapi dia diperintahkan untuk bagaimana melakukan pemetaan di mana lokasi-lokasi rawan kejahatan itu udah kita laksanakan, sehingga memang penurunan akhir-akhir ini kasusnya memang di bawah 20. Dulu kan pernah bulan Maret itu sampai 20 kasus. Nah sekarang mungkin sudah turun menjadi 16 kasus, 15 kasus lah. Okay. Mudah-mudahan dengan kegiatan patroli ini bisa terlaksana. Namun sebenarnya kalau prinsip keamanan itu kan bukan prinsip punyanya polisi sebenarnya. Keamanan ini adalah milik kita bersama. Baik. Nah ini yang harus sekarang kita galakan. Ya. Polisi ini kan tidak mungkin akan bisa mengamankan seluruh wilayah tertentu. Nah, disinilah peran masyarakat kita, bagaimana situasi desa itu benar-benar menjadi aman. Salah satu yang ya dulu lah kita masih kecil itu ada siskamling, itu sekarang kan sudah mulai agak punah sedikit. Nah inilah mungkin mudah-mudahan masyarakat kita sekarang bisa mulai peduli juga tentang keamanan lingkungan masing-masing. Salah satu curanmor ya. Sekarang tidak terbayangkan ya. Ada di suatu desa, saya tidak sebutkanlah namanya, itu di suatu desa dari zaman dulu tidak pernah kan ada pencurian kendaraan bermotor. Sekarang sudah ada. Ini di wilayah hukum Polres Karangasem. Ya, saya tidak sebutkan ya. Ada di daerah Kecamatan Abang itu, di desa itu dulu minggu lalu terjadi curanmor. Nah ini salah satunya apa? Berarti sekarang penjahat itu sudah beralih tidak lagi mencuri di tempat-tempat keramaian, justru di tempat-tempat sepi. Baik. Nah ini makanya masyarakat sekarang itu jangan lagi ya lengah. Zaman tidak seperti Bali zaman dulu. Kalau zaman dulu motor ditaruh pinggir jalan tidak ada yang melihat ya. Nah sekarang sudah dikunci pun penjahat ini. Nah ini karena apa? Ini perubahan zaman ini bukan berarti polisi tidak berbuat. Ini sudah situasi. Baik. Ya ekonomi seperti disampaikan Prof tadi, ekonominya mungkin karena sudah mulai banyak yang sulit gitu, walaupun sudah meningkat perekonomiannya, tetapi kan belum bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Ini salah satu kan faktor-faktor masyarakat itu berpeluang ya. Karena kejahatan itu kan adalah kesempatan dan niat. Apabila kesempatan diberikan, niat itu kan berubah. Makanya masyarakat ini bantu kita untuk memberikan kesempatan ini harus dihentikan gitu. Kalau niat orang kan susah. Baik. Ya, orang namanya niat penjahat ini sudah mau jahat mau bilang apa gitu. Tetapi masyarakat itu kalau kesempatan tidak dikasih, contoh salah satunya kendaraan dikunci pakai kunci duplikat kunci double kan. Dulu kan disuruh supaya kendaraannya kunci double. Kemudian di rumah kalau pergi gemok pintunya. Kadang-kadang kan tidak digemok, sehingga ada pencurian. Kemarin ada juga pencurian di rumah kosong. Nah, itu sudah dipelajari kelengan masyarakat kita gitu. Nah itulah salah satu. Kemudian yang paling penting juga dari Babin Kamtibmas sendiri itu sudah. Ya, berarti bisa dikatakan ini peran Babin Kamtibmas juga. Ya, itu Babin Kamtibmas itu kalau kita gini ya, tugasnya itu memang betul-betul paling ujung nih. Bagi ujung tombak. Ujung tombak polisi itu di Babin Kamtibmas. Makanya Babin Kamtibmas ini betul-betul memang tugasnya luar biasa. Ya, kita mengetahui juga beberapa waktu lalu bahkan Pak Kapolda pun membentuk polisi Banjar seperti itu. Ya. Ini peran polisi Banjar seperti apa Pak di wilayah hukum Polres Karangasem? Kami juga sudah membuat perintah dari Mabes, program Bahar Kam itu ada polisi Banjar. Ya. Ini salah satu kita mendekatkan diri lagi kepada masyarakat untuk membantu Babin. Kalau kemarin Babin itu kan satu desa, satu Babin. Sehingga Babin ini kewalahan. Sekarang sudah diperintahkan, kita sprintkan itu satu orang itu ada satu Banjar. Minimal itu 1 minggu dia minimal harus ke Banjar. Nah, artinya memonitor apa sih ada permasalahan. Nah, di desa itu kita bisa solusi. Nah, seperti tadi Pak Profesor nanti sampaikan narkotika. Narkotika tinggi ini ya sekarang bagaimana
menyampaikan. Karena peran masyarakat ini sekarang kan banyak yang tidak tahu. Kalau masyarakat atau keluarga tahu bahwa anaknya yang ya tanda kutip pemakai itu, orang tua itu wajib melaporkan. Sehingga kalau orang tua melaporkan itu ada undang-undangnya. Bahwa kalau orang tua sudah melaporkan itu anaknya pasti langsung direhab. Baik. Nah itu kadang-kadang banyak orang yang tidak tahu. Kita malu melaporkan kepada keluarga kita bahwa justru ada yang justru manfaat daripada ditangkap oleh polisi. Nah, ini lebih susah undang-undangnya kan. Nah tapi setungkara lah. Saya dengar juga sekarang di Bangli juga kan sudah akan diberikan untuk membuat khusus untuk rehabilitasi. Mudah-mudahan nanti kasus-kasus narkotika yang terutama yang korban itu bisa direhab sehingga seperti disampaikan nanti supaya tidak terlalu menumpuk di LP-LP yang ada di wilayah Karangasem terutama. Ya, khusus untuk narkotika ini sendiri berarti ada upaya-upaya dari Polres Karangasem juga kepada memberikan edukasi betapa bahayanya narkotika kepada khususnya generasi muda. Betul. Dari dulu memang polisi sudah kita tidak pernah bosan lah menyampaikan bagaimana bahayanya narkotika. Ya. Narkotika ini kalau sudah masyarakat ini menjadi pecandu ini kan berat. Makanya kalau bisa marilah baru sekecil apapun ada kegiatan-kegiatan yang mencurigakan itu segera diinformasikan, terutama peran keluarga lah, peran keluarga. Apabila ada keluarga, salah satu keluarga kita yang sudah pergaulannya atau gerak-geriknya sudah beda, itu segera menginformasikan. Tidak usah takut ya. Polisi itu kalau diberikan informasi justru akan melindungi keluarga kita apabila ada sampai terjerumus narkotika. Mungkin itu salah satu upaya lah. Baik, Prof, dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabak Ops Polres Karangasem, kemudian ada inovasi yang dilakukan untuk menekan angka kriminalitas, kemudian upaya-upaya juga sosialisasi kepada masyarakat, bahayanya bisa dikatakan bahayanya narkotika, kemudian untuk menekan laka lantas yang terjadi di wilayah hukum Polres Karangasem. Ya. Seperti apa, Prof, melihatnya? Saya rasa itu sudah sangat sistematis ya, dari preventif dan sampai pada represif. Jadi memang tugas polisi itu berat ya. Ada 3 itu berat sekali itu. Menjaga ketertiban dan keamanan, penegakan hukum, dan melindungi masyarakat. Nah, jadi tadi juga disampaikan tidak mungkin polisi itu satu lembaga sendiri yang bekerja gitu. Ini harus masyarakat. Jadi masyarakat itu harus sadarlah bagaimana kita taat pada hukum, beretika, sopan santun, dan lain sebagainya. Ini harus kita sama-sama gitu. Bagaimana kita menanggulangi kejahatan-kejahatan yang begitu ini sangat harus kita berikan perhatian lah. Jadi agak signifikan ini kenaikannya. Ya, saya rasa kesadaran kita bersama lah, saling kontrol, saling mengawasi gitu. Misalnya narkotika, tadi juga disampaikan kalau ada ini laporkan saja, atau ada keluarga laporkan saja, sehingga lebih sederhana prosesnya, tidak diurusan polisi dan sebagainya, dan pemerintah akan menanggung itu rehabilitasinya. Kalau sudah sehat semua, kan tidak ada orang lagi yang minta beli narkotika. Jadi para pengedar dan produksi narkotika kan, jadi tidak ada yang beli. Nah, kita akan bersih. Jadi sesuai dengan slogan itu, bersinar, jadi bersih dari narkoba. Kalau itu sudah sehat semua. Nah, kalau dia sakit terus ada ketagihan, permintaan terus ada, sedangkan para produsen itu semakin untung dia. Bahkan keuntungannya luar biasa. Oleh karena itu produsen harus dihukum berat. Banyak yang sudah mau nunggu hukuman mati ini. Masih sudah inkrah tapi belum dieksekusi. Ada sudah beberapa aja diketok palu seperti itu, Prof? Iya, sudah ketok palu. Tinggal menunggu hukuman mati saja. Iya, tinggal menunggu eksekusinya aja. Ini banyak sekali narkotika yang kejahatan narkotika itu. Nah, itu terkait dengan masalah narkotika. Kemudian masalah lalu lintas. Nah, ini tadi sudah dijelaskan bagaimana mengedukasi masyarakat ini agar tertib berlalu lintas, gitulah pada prinsipnya. Dan apalagi sekarang ini kan saya banyak lihat itu anak-anak yang masih di bawah umur, masih sudah membawa kendaraan yang seharusnya belum boleh. Iya, menurut ketentuan itu kan tidak boleh.
harus sudah umur 17 baru Iya. bisa punya SIM. Tapi secara faktual ini banyak sekali yang terjadi. Sekarang saya lihat kendaraan listrik ini anak-anak yang masih di bawah umur sudah bawa semua ini, dan lagi kecepatannya kan cukup tinggi. Itu ada aturannya nggak sih Pak Bangsawan untuk kendaraan listrik ini sendiri, baik sepeda motor listrik seperti itu, usia berapa sih ya, sudah harus boleh menggunakan? Nah, ini ya, kalau aturan secara resminya kan belum. Tetapi kalau kendaraan listrik itu seperti kendaraan biasa itu harus didaftarkan. Tetapi yang berbahaya ini kan seperti dikatakan Profesor itu adalah kan sepeda listrik ini. Nah, sepeda listrik ini kadang-kadang kan keluarga kita sendiri atau ya orang tua kita sendiri yang terlalu bagaimana tanda kutip lah ya, bangga anaknya dibeliin tapi tidak diajarin kadang-kadang di jalan, padahal itu kalau sepeda listrik itu kan tidak perlulah boleh sampai ke jalan. Iya, karena apa? Karena kalau anak kecil membawa kan beda. Ya itu makanya ada beberapa di TV lah ya, di TV kan pernah ada viral itu anak ditabrak di jalan kan, bawa sepeda listrik. Nah, ini salah satunya ya, kalau bisa lah kita harapkan keluarga kita tolonglah lebih baik kita korban mengantar anak lah daripada membiarkan anak kita membawa kendaraan, karena di bawah 17 tahun itu tingkat emosionalnya kan belum terjaga. Kenapa undang-undang menyampaikan 17 tahun baru boleh punya SIM, karena baru punya KTP kan. Nah, salah satu itu karena tingkat emosionalnya itu kan belum terdidik lah. Ya. Kalau memang mau mengajari ya mungkin di gang saja, mungkin, tapi di gang diajari dulu, nanti setelah umur 17 itu udah mahir itu ya silakan saja. Tetapi jangan dilepas sampai ke jalan. Nah, inilah kadang-kadang ya kita juga jadi kepolisian ini sudah berupaya sekali. Penegakan hukum sudah, sosialisasi sekolah-sekolah juga sudah. Nah, sekarang peran sekolah pun kadang-kadang kan ya tanda kutip lah, tidak ada aturan sekolah itu yang melarang anak-anak murid itu tidak bawa sekolah, tidak bawa sepeda motor. Ada, memang saya tidak sebutkan, ada SMA di Denpasar itu melarang. Ya. Tetapi orang tua kita memberikan di mana dia parkir, di rumah-rumah di sekitar sekolah. Saya tahu itu karena pada waktu saya kasat lantas itu itu ada sekolah itu yang sudah menerapkan begitu, tetapi sekarang di tipnya di mana, di gang-gang. Nah, inilah salah satu tantangan kita bersama itu ya. Tantangan dan susah membohongi polisi ini kayaknya. Baik, kita rehat kembali ya, nanti kita lanjutkan lagi sesaat lagi. Ya, untuk menjaga keamanan, kenyamanan diri sendiri bukan hanya tugas polisi, tetapi tugas kita sebagai masyarakat juga menjadi polisi bagi diri kita sendiri. Bisa dikatakan demikian, Pak Bangsawan? Betul sekali, betul. Iya. Baik, dan ada hal-hal yang dilakukan oleh Polres wilayah, bisa dikatakan Polres Karangasem ini sendiri untuk mendekatkan diri kepada masyarakat lagi, Pak. Ada inovasi-inovasi lain lagi, Pak? Memang program yang terakhir kan polisi banyak, itu sudah paling menurut saya itu kalau itu efektif benar, itu sudah kita pasti merangkul masyarakat. Di samping itu memang kegiatan dari kepolisian itu kan dari intelijen itu melaksanakan lidik pamgalnya itu setiap hari pasti dia melaksanakan koordinasi, penggalangan sudah fungsi. Kemudian dari Bimas itu punya program tersendiri bagaimana anggota Bimas ini melaksanakan sosialisasi sampai ke tingkat desa. Itu sudah program tahunan dan sudah ada anggarannya dia. Ya, kemudian lalu lintas juga sama, ada Dikmas Lantas. Itu pasti sudah programnya sampai ke desa-desa, ke sekolah-sekolah. Sebenarnya polisi ini sudah kegiatan ke masyarakat itu sudah banyak, termasuk program Bapak Kapolres itu adalah program kegiatan sosialnya. Kegiatan sosial itu kita sampai ke desa-desa itu untuk memberikan ya bantuan-bantuan ya kepada masyarakat yang kurang mampu, karena apa, pemerintah pun kan tidak bisa melaksanakan kegiatan sendiri. Kita pun sebagai kepolisian itu berkewajiban lah untuk menyisihkan sedikit rezeki kita, sehingga Bapak Kapolres membuat suatu inovasi itu memberikan sembako kepada masyarakat yang kurang mampu, sehingga mudah-mudahan dengan bantuan yang kecil ini bisa mesejahterakan masyarakat dan muaranya nanti kriminalitas
bisa berkurang gitu. Baik, berbicara tentang intelijen, kita kan tanggal dari kemarin ya sampai hari ini pun sedang dilakukan perhelatan bertaraf internasional KTT AIS di Nusa Dua, di Bali bisa dikatakan demikian. Ini ada hal-hal yang dilakukan oleh Polres Karangasem juga untuk memberikan rasa aman, nyaman bagi delegasi-delegasi atau mungkin keluarga para delegasi yang akan berlibur, kemudian menghabiskan waktunya, karena kita mengetahui ini Karangasem juga banyak sekali daerah tujuan wisata di sana. Baik, untuk dalam rangka konferensi AIS ini memang dari program dari Polda, kita dari Polres itu pasti membackup. Salah satunya kurang lebih 170 personel kita backup ke Polres, ke Polda dalam rangka. Nah, di samping itu juga kita melaksanakan kegiatan backup di kegiatan di Pelabuhan Padang Bae. Itu hampir personel 40 kita backup di Pelabuhan Padang Bae untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dari pintu masuk yang mengarah ke Nusa. Kemudian kami juga membuat arahan dan antisipasi kegiatan-kegiatan AIS ini di seluruh polsek. Baik. Itu kita melakukan KRID, kegiatan rutin yang ditingkatkan. Itu kegiatan pemeriksaan, itu terutama kendaraan-kendaraan yang mengarah ke Denpasar. Nah, tidak menutup kemungkinan apabila nanti memang ada keluarga delegasi yang berkunjung ke wilayah Karangasem, kami sudah siapkan. Apabila ada perintah untuk melakukan pengamanan, kami sudah siap untuk mensukseskan kegiatan AIS yang ada di Denpasar. Jangan lupa juga bahwa akan diselenggarakan perhelatan MotoGP yang bertaraf internasional. Kita mengetahui juga bahwa banyak peserta atau pembalap yang menghabiskan waktunya di Bali, termasuk mungkin di Karangasem, Pak? Nah, ini AIS Tenggara tidak tahu sekarang ya. Biasanya MotoGP yang tahun yang lalu, tahun lalu 1 minggu sebelum ini kan perhelatannya kalau tidak salah tanggal 24 ini kalau tidak salah tanggal 14-15 ini. Tetapi kemarin saya ke Padang Bae ngontrol, itu belum ada tanda-tanda peningkatan. Kalau tahun yang lalu itu 1 minggu 2 minggu sudah mulai membludak. Ya mudah-mudahan. Ya, kami mengharapkan biar membludak. Kenapa? Karena kalau sudah membludak berarti ekonomi kan bagus kan? Karena kami juga di Padang Bae sudah siap ini. Baik, kemarin sudah ada dengan sudah siap ya. Sudah siap, kemarin pun kita sudah rapat pengamanan. Pengamanan sudah pasti. SDP sampai menyampaikan kapan kita pasang tenda gitu kan. Karena belum ada tanda sehingga kita tidak sampai masang tenda ini belum. Ya, tapi mudah-mudahan lah nanti hari Jumat atau hari Kamis ini mudah-mudahan lah membludak. Saya mengharapkan membludak ini. Kalau orang masang tenda itu image-nya kan ada pesta ya. Betul, nah itu. Sekarang makanya kalau penyeberangan harus pasang tenda kalau dulu. saya polisi ya, kalau kita kepolisian ini justru bangga kalau di Pelabuhan Padang Bae membludak, banyak lebaran membludak, Idul Fitri membludak, itu saya justru bangga. Baik. Kenapa? Karena berarti ekonomi kita bagus itu daripada sepi kayak kemarin Covid ini kan kasihan ini. Nah, ini salah satunya. Iya, Prof. Inovasi yang dilakukan oleh Polres Karangasem termasuk juga pengamanan pada saat beberapa konferensi yang dilaksanakan yang bertaraf internasional yang dilakukan di Bali, siap dilakukan atau membackup pelaksanaan tersebut. Ya, saya rasa gagasan yang sangat brilian ini adalah polisi Banjar itu. Ya. Kalau ini bisa efektif, saya yakin itu semuanya bisa diatasi lah. Nah, cuma sekarang bagaimana kita mengefektifkan keberadaan polisi Banjar ini. Jadi tugas-tugas supaya jelas dan kapan, di mana, dan lain sebagainya. Kalau itu bisa efektif, saya yakin. Walaupun rasio polisi sebetulnya di Indonesia rata-rata masih kurang kan. Antara jumlah penduduk dengan jumlah polisi ini. Namun di Bali kita bersyukur. Karena dengan sistem Banjar ini, kalau itu sudah efektif, ini bisa betul-betul masyarakat bisa disadarkan sehingga masyarakat sangat dan pasti akan membantu semuanya itu. Karena tidak mungkin, seperti saya katakan tadi, tidak mungkin polisi bergerak sendiri atau siapa saja bergerak sendiri, tapi masyarakatlah yang menjadi kunci sebetulnya. Bagaimana untuk melakukan sinergi antara kepolisian dengan masyarakat. Dan ini programnya sudah dulu sebetulnya ada pemolisian masyarakat. Nah, di breakdown sekarang dengan polisi Banjar ini. Nah, ini yang menjadi kita coba gagasan ini terus kita kembangkan, efektifkan sehingga tidak terjadi lagi di pedesaan kok hilang sepeda motor gitu. Wah. Ini tadi juga sudah disampaikan kalau kita bicara kejahatan kan ada
ada pelaku dan ada korban. Ya. Nah, apakah peranan korban ini atau bagaimana? Tadi ada kesempatan, bagaimana kita menutup kesempatan itu? Sehingga niat itu tidak bisa Iya, dilaksanakan. tidak bisa dilaksanakan. Kalau di desa itu kan seenaknya jangan harus sepeda motor dan sebagainya. Memang dulu image-nya Bali ini luar biasa, jujur, aman, dan lain sebagainya. Tapi sekarang dengan perkembangan ini ya tidak bisa kita berbuat seperti dulu. Jadi peranan korban ini jangan sampai kita terlalu lengah gitulah. Peranan korban sangat menentukan dalam terjadinya suatu kejahatan. Yeah. Misalnya naruh sepeda motor sembarangan, kunci masih melekat, dan rumah ditinggal sedemikian rupa, tidak dikunci. Dan nah ini hal-hal yang membuka kesempatan, ini yang harus kita tutup. Jadi kuncinya waspadalah. Waspada, walaupun inovasi yang dilakukan oleh Polres Karangasem ini sendiri sudah begitu masifnya seperti disampaikan Pak Bangsawan. Ada gebuk sindu light seperti itu ya, yang patroli sampai dengan tengah malam. Ya betul. Jadi ini memang satu hal yang mau tidak mau itu harus seperti itu gitu. Makanya saya bilang tugas polisi itu berat sekali, tidak hanya pada siang hari, ini 24 jam loh. Ada sip-sipan dan lain sebagainya, pagi sudah hadir untuk mengatur lalu lintas. Kemudian malam sudah melakukan ini. Nah, ini kita beri apresiasi lah bahwa pelayanan publik melindungi masyarakat. Jadi keseimbangan antara mewujudkan ketertiban dengan melindungi masyarakat dengan penegakan hukum. Kalau bisa jangan sampailah banyak penegakan hukum gitu. Jadi keseimbangan antara ketertiban dan perlindungan ini harus bagus sehingga penegakan hukumnya semakin berkurang gitu. Kalau ini penegakan hukumnya meningkat, ini satu indikator bahwa ketertiban dan keamanan ini yang sudah tidak kondusif gitu. Iya, baik. Ya, Pak Bangsawan selaku Kabak Ops Polres Karangasem Niki sendiri ada pesan atau ajakan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Karangasem untuk menjaga wilayah hukum Karangasem seperti itu. Baik, sebelumnya mungkin saya berikan pesan. Yang pertama mungkin polisi Polres Karangasem ini adalah bangga kita apabila anggota kami tidak melakukan penegakan hukum. Ya, apa yang disampaikan oleh Profesor itu benar. Ya, justru kami bangga apabila masyarakat itu tidak ada yang kami periksa. Kemudian yang kedua juga tidak ada yang kami periksa dengan kecelakaan. Ini sebenarnya kebanggaan kami juga. Kami tidak akan bangga bahwa kejahatan meningkat, kemudian laka lantas menangkat, kita tidak akan bangga. Makanya kami melaksanakan kegiatan bagaimana menciptakan Kamtibmas ini lebih kondusif dengan program-program kami. Nah untuk itu kami, Bapak Kapolres, melalui saya menyampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Karangasem, mohon kami didukung kepolisian Resort Karangasem untuk menciptakan keamanan, terutama nanti kegiatan pemilu supaya tetap kondusif, kemudian kecelakaan lalu lintas juga supaya semakin hari semakin berkurang. Kenapa? Karena perlu etika berlalu lintas yang baik di jalan. Ini harapan kami. Kemudian kami juga sudah mempunyai program Polisi Banjar. Silakan manfaatkan dengan baik, komunikasi dengan baik dengan polisi-polisi Banjar yang kami sudah sprintkan. Apapun segala permasalahan yang ada, sekecil apapun segera disampaikan. Kenapa? Karena polisi Banjar ini akan dapat memberikan permasalahan yang dihadapi itu akan disampaikan kepada pimpinan kami. Baik, Pak Bangsawan, Prof, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan pada sore hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa Bali TV di mana saja berada. Saya Menteri Sekedar Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi Santi Santi.